Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisbi Aditya Mustafa dengan NIM 21051204068 dari kelas TI 2021B. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu tentang kabeling kabel UTP dan cara pemasangannya. Baik, di sini ada pengertian kabel UTP. Kabel UTP yaitu jenis kabel yang terbuat dari pengantar tembaga yang mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari kerusakan fisik. Kabel UTP merupakan jenis kabel yang dipakai untuk membuat jaringan komputer. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda, yaitu putih, oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, dan putih coklat-coklat. Selanjutnya di sini ada definisi kabel UTP. Definisi kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair. Kabel ini terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Selanjutnya yaitu ada jenis konektor. Jenis konektor yang digunakan pada kabel UTP adalah konektor RJ atau yang disebut dengan register jack, dan tergantung dari jenis kategorinya. Untuk kategori 2-4 menggunakan RJ11 dengan 4 pin, sedangkan untuk kategori 5 ke atas menggunakan RJ45 dengan 8 pin. Sinyal analog dan sinyal digital pada umumnya banyak digunakan sebagai saluran utama pada sebuah local area network atau LAN. Fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai jaringan local area network atau LAN pada network atau jaringan komputer. Pada umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Berikut ini adalah fungsi kabel UTP. Yang pertama, penghubung antar komputer. Yang kedua, penghubung komputer dengan hub atau switch. Yang ketiga, penghubung router dengan hub atau switch. Yang keempat, sebagai USB extender. Yang kelima, sebagai extender kabel printer. Selanjutnya ada fungsi kabel UTP setiap warna. Yang pertama, ada putih oranye, berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang kedua, oranye, berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang ketiga, putih hijau, berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang keempat, hijau, berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang kelima, putih biru, berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Yang keenam, biru, berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Yang ketujuh, putih coklat, berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Yang kedelapan, coklat, berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel UTP. Penggunaan UTP sebagai media transmisi atau penghubung dalam jaringan komputer terbuat menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, crossover. Kabel crossover adalah kabel yang memiliki susunan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Antara ujung konektor yang satu dengan konektor satunya tidak memiliki urutan warna yang sama karena ada penyilangan. Crossover kabel memiliki fungsi menghubungkan klien ke klien. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer, komputer ke router, dari switch ke switch, dan sebagainya. Yang kedua ada straight. Kabel straight atau lurus yaitu sistem pengkabelan yang mana antara konektor ujung yang satu dengan konektor ujung lainnya memiliki urutan warna yang sama. Hanya saja urutan pemasangan ada 2 standar. Penggunaan kabel straight adalah penghubungan antar perangkat yang berbeda. Contohnya komputer dengan hub, komputer dengan switch, switch dengan router, atau router dengan hub, dan lainnya. Selanjutnya ada kelebihan kabel UTP. Yang pertama, instalasi kabel UTP terkenal mudah. Yang kedua, ukuran konektor dan kabel UTP relatif kecil sehingga fleksibel dan mudah dalam membuat saluran kabel. Yang ketiga, kabel UTP mempunyai harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, kabel UTP memiliki kualitas yang baik. Yang kelima, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami gangguan.
Ada juga kekurangan kabel UTP. Yang pertama, jarak kabel yang hanya mencapai maks 100 meter. Yang kedua, kabel UTP tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalkan gangguan cuaca dan lainnya. Yang ketiga, mudah diserang atau disadap. Yang keempat, diperlukan perangkat tambahan seperti pipa plastik atau aluminium untuk memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Yang kelima, kabel UTP sudah banyak yang tidak asli. Selanjutnya di sini ada video simulasi. Baik, sekian penjelasan PPT yang telah saya buat. Saya Hasbi Aditya Mustafa dengan NIM 21051204068 dari kelas TI 2021B. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.